Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Andre Atasiki. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan selalu membahas tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Kemudian like, dan silahkan kalau ada pertanyaan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat semua, langsung saja kita ke videonya. Di video kali ini saya akan fokus terhadap tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengerjaan di tikungan kedua, ketiga, dan keempat ini dilakukan akhir-akhir ini karena pembebasan lahannya juga ya dibilang kalau terlambat sih bukan ya, hanya kurang lebih sebulan ke belakang baru dilakukan pembebasan lahan. Jadi wajar saja kalau di tikungan kedua, ketiga, dan keempat ini kondisinya baru seperti ini. Seperti yang kita lihat di depan, ini adalah merupakan titik pengerjaan di tikungan kedua, ketiga, dan keempat ya sahabat. Dimana alat berat begitu banyak di sini yang difokuskan. Kita lihat di depan ini adalah dua eskavator ya. Yang satu ini sedang menggali untuk drainase. Kemudian ada kabar bahwa di tikungan keempat ini adalah dibangun drainase sekaligus untuk instalasi kabel katanya sahabat ya. Jadi bukan untuk tunnel menuju ke bukit ya, seperti yang rumor dikatakan bahwa di tikungan yang keempat ini adalah merupakan tunnel kecil untuk para penonton naik ke atas bukit. Namun ada kabar juga bahwa ini adalah merupakan drainase sekaligus adalah pemasangan kabel. Kemudian untuk tikungan yang kedua juga di sini ada drainase ya yang masih terus dikebut pengerjaannya. Dan di sini sedang terfokus untuk memasang begisting ya, untuk pengecoran dinding kiri dan dinding kanan. Kemudian untuk dinding atasnya pun juga sedang dirangkai besi untuk nanti persiapan pengecoran. Kalau kita lihat di sini banyak genangan air sahabat, karena kemarin ya sirkuit MotoGP diguyur hujan ya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah cuaca di sirkuit MotoGP Mandalika agak sedikit cerah ya. Mudah-mudahan saja hujan tidak turun kembali agar progres pembangunan sirkuit MotoGP ini bisa dilakukan secepat mungkin, sehingga para pekerja di tikungan kedua, ketiga ini terus mengebut pekerjaannya. Seperti yang kita lihat di depan adalah merupakan grader ya yang sedang meratakan. Kemudian ada juga alat berat yang sedang menghamparkan subbis ya. Kemudian yang kemarin sudah dihamparkan subbis yang pertama, lapis pertama, kemudian sekarang dihamparkan subbis yang lapisan kedua. Kemudian di depan ini kita lihat adalah yang kita bicarakan tadi, yaitu pembuatan drainase sekaligus untuk instalasi kabel. Dimana di sini sebagian sudah dilakukan pengecoran untuk dinding atas ya. Untuk dinding atasnya sedang dilakukan pemasangan besi, jadi perangkaian besi, nanti hanya untuk menunggu pengecoran dinding atasnya saja. Kemudian juga untuk dinding kiri, dinding kanannya juga sebagian masih belum dicor ya, sehingga masih lumayan juga pekerjaannya di tikungan yang kedua, ketiga, keempat untuk menunggu sampai nanti lintasan benar-benar tersambung.
Tak bosan-bosannya saya memberikan informasi bagi sahabat semua, mungkin saja yang baru bergabung dengan channel ini atau dengan Endri Atasiki, ataupun juga bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwasanya sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang lintasan 4,31 km, kemudian mempunyai 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan ya, kemudian 6 tikungan ke kiri, dan juga mempunyai 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus, kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dengan tikungan yang ke-8. Pengaspalan untuk trek yang utama atau main trek dijadwalkan yaitu bulan Januari ya. Namun kalau melihat progresnya seperti ini, sepertinya ya jauh kemungkinan kalau di awal bulan Januari dilakukan pengaspalan, karena untuk semua lintasan belum tersambung ya, apalagi di tikungan kedua, ketiga, dan keempat ini, dan juga di tikungan ke-14, di tikungan ke-13 juga pemasangan drainasenya belum selesai ditimbun, sehingga kemungkinan besar ya di akhir Januari ataupun mungkin di awal Februari, ataupun juga mungkin di pertengahan atau di akhir Februari, mudah-mudahan sirkuit MotoGP Mandalika ini bisa diaspal untuk trek yang utama. Walaupun demikian, namun kita tidak putus asa ya. Terus kita dorong, terus kita berdoa, mudah-mudahan sirkuit MotoGP ini benar-benar akan selesai tepat pada waktunya, sehingga nanti di bulan Oktober benar-benar sirkuit MotoGP ini akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP di tahun 2021 mendatang. Kemudian untuk pembangunan pedok, untuk pembangunan grandstand dan pembangunan tribun akan segera menyusul ya untuk tahap pembangunannya. Kemudian juga masalah pembangunan atau pengaspalan di service road, alhamdulillah telah banyak dilakukan, sehingga hanya tinggal sedikit lagi mungkin kalau di service roadnya ya sudah banyak diaspal, seperti di tikungan ke-11 menuju tikungan yang ke-12, tikungan ke-10 sebelah kiri, kemudian di tikungan ke-12 sebelah kanan menuju tikungan yang ke-13, kemudian tikungan ke-14 sebelah kiri, dan 15-16 menuju tikungan ke-17 di sebelah kiri untuk service roadnya. Kemudian untuk pembangunan atau pemasangan drainase hauraton ya di trek yang lurus sudah cukup banyak kemajuan, apalagi di tunnel yang pertama. Tunnel yang pertama sudah mulai dilakukan untuk penimbunan sisi kiri dan juga sisi kanan. Kemudian untuk pengecoran bawah ya yang menyambung antara tunnel dengan gerbang masuk, nanti yang jalan terusan menuju bandara ya, karena sirkuit MotoGP ini mempunyai tunnel nanti yang langsung akan terhubung dengan jalan yang utama menuju bandara. Kemudian juga tunnelnya juga diperuntukkan untuk mobilisasi para pendukung, para penggemar, dan juga para penonton untuk hilir mudik keluar masuk zona sirkuit. Jadi ketika nanti balapan sedang digelar pun para penonton tidak terhalang karena ada tunnel ya untuk keluar masuk zona sirkuit.
Dan kalaupun memang situasinya bukan karena COVID-19 ya, COVID-19 ini ya istilahnya sedikit menghambat ya sahabat semua, karena ya para pekerja juga harus menjunjung tinggi protokol kesehatan, sehingga mungkin saja kalau tidak ada pandemi ini sirkuit MotoGP Mandalika ini sudah hampir selesai. Jadi bisa saja para pekerjanya ditambah untuk mengerjakan sirkuit ini. Demikianlah sahabat informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.